Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini, masih seputar 3 poin yang memang kita terus bahas, yaitu obstruction of justice, status MAA, kan juga yayasan dan sekolah. Tetap kita suarakan 3 poin ini karena tetap masih menunggu. Dari obstruction of justice kita masih menunggu untuk kelanjutan P21 untuk Bapak Ibda Taryono, dan juga apakah ada naiknya tersangka baru di obstruction of justice, ini yang akan kita tunggu. Di status MAA kita juga lagi menunggu bagaimana kelanjutan daripada status MAA, yang jelasnya seperti apa. Apakah akan naik juga P21 untuk MAA? Kita tunggu saja juga. Dan juga untuk masalah yayasan atau sekolah, ini pun kita masih menunggu. Apakah ada tindak pidana di yayasan atau sekolah ini? Kita juga ini masih menunggu ya. Ada kabar kemarin dapat informasi, saya mendengar bahwa dari satu konten bahwa mengatakan bahwa mantan PH Pak Deddy disampaikan ya kemarin di salah satu channel YouTube, klarifikasi katanya mantan PH Pak Deddy. Kalau mantan berarti sudah tidak lagi jadi PH dong kalau gitu. Pak Deddy PH-nya terakhir adalah Bapak Erdelo, dan dikatakan di situ klarifikasinya adalah mantan PH Pak Deddy. Mantan PH Pak Deddy. Berarti sudah mantan kalau gitu, berarti sudah tidak lagi jadi PH Pak Deddy dong kalau gitu. Ya, kemarin saya dapat informasi itu dari channelnya Bang Furi ya. Lagi klarifikasi tuh yang 16 menit bahwa ada berita dan klarifikasi untuk mantan PH-nya Pak Deddy. Saya belum tahu nih, karena belum dapat informasi apa dari Pak Deddy. Saya juga nggak ngobrol-ngobrol ya dengan Bang Erdelo, juga sudah lama tidak pernah kontak-kontak lagi. Apakah benar apa tidak ya? Kenapa permasalahannya, kenapa kok bisa jadi mantan, jadi maksudnya tidak lagi jadi PH Pak Deddy? Kenapa ini permasalahannya? Tentu kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya bahwa tidak ada penyebabnya yang menyebabkan Pak Deddy jadi ini ya, siapa yang mencabutnya, Pak Deddy atau Pak Erdelo-nya kan jadi pertanyaan. Nantilah kita tanyakan langsung kepada Bapak Erdelo ya, siapa yang mencabut kuasa hukum, ataukah mencabut kliennya yang mencabutnya, ataukah Pak Erdelo atau Pak Deddy yang mencabut. Nanti kita akan coba tanyakan juga, saya juga tanyakan kepada Pak Deddy. Nah, tetapi sebenarnya begini, ya memang jadi penasaran apa yang menyebabkan ini semua. Karena apa? Karena kan kita tahu bahwa kemarin kan begitu semangatnya Bapak Erdelo mengawal kasus Subang, khususnya di bagian yayasan dan sekolah. Begitu semangat, begitu menggebu-gebu di awal ya, dengan membawa beberapa banyak saksi ke Polda Jabar, termasuk salah satunya Pak Deddy. Nah, jadi ini pertanyaan juga pada saat sekarang misalnya semangatnya, apakah tetap semangat apa tidak nih membongkar kasus, yaitu di seputar masalah sekolah atau yayasan. Dan apakah kalau memang benar, sekali lagi kalau tadi disebutkan oleh Kang Puri itu adalah mantan Pak Deddy, dan tidak jadi, berarti sudah tidak lagi jadi PH-nya Pak Deddy. Bagaimana kabarnya dengan teman-teman yang lain, teman-temannya Pak Deddy, seperti beberapa kepala sekolah, juga beberapa guru ya, yang pernah datang ke Polda Jabar dan juga pernah datang di Polres Subang dalam proses pemeriksaan? Apakah ini juga lepas dari Pak Erdelo atau masih tetap, atau hanya Pak Deddy saja yang lepas? Nah, coba nanti saya akan kontak juga Pak Deddy ya, karena saya juga belum tahu informasinya tuh. Dan dengan Bang Erdelo katanya HP-nya hilang, jadi tidak tahu nih apakah bisa dihubungin apa tidak ya. Ya, tapi sebenarnya begini, buat saya sih nggak jadi ini ya, nggak terlalu inilah apapun, karena sudah biasa yang namanya klien dan penguasa hukum atau pendampingan hukum putus nyambung itu sudah biasa ya. Di kasus Sambo kemarin ada beberapa PH yang dilepas juga oleh klien-kliennya, tidak sedikit, banyak ya. Banyak yang klien tiba-tiba memutus hubungan dengan kuasa hukum, itu banyak ya, tidak sedikit itu. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan masalah itu, tapi yang saya permasalahkan adalah bahwa memang kasus Subang ini, terutama di yayasan ini,
harus kita terus suarakan, tidak ada redup-redupnya. Apakah di sini apakah ada tindak pidana tidak di yayasan ini ya. Mudah-mudahan ya informasi-informasi yang berkembang, juga informasi-informasi yang masuk gitu ya ke telinga saya, baik itu dalam bentuk apapun, ya mudah-mudahan nyata bahwa memang diduga memang bahwa di yayasan ini memang sudah jelas disampaikan oleh Polda Jabar bahwa diduga ada pelanggaran, terutama ada data fiktif. Ya, dan juga kalau misalkan sekarang Pak Dedi misalkan sudah tidak lagi mempunyai PH, sebenarnya Pak Dedi kan sudah melaporkan masalah yayasan itu sudah kepada Polda Jabar sudah awal-awal kan, dan dokumen-dokumen juga sudah diserahkan kepada pihak Polda Jabar oleh Pak Dedi, termasuk semua informasi sudah pada disampaikan ke Polda Jabar sebetulnya itu. Jadi sebenarnya juga tidak ada kekhawatiran kalau memang benar informasinya bahwa Pak Dedi dilepas dengan PH-nya ya. Nah, karena informasi-informasi sudah ada di Polda Jabar semuanya ya. Terkait dengan beberapa guru, kepala sekolah dan lain sebagainya, mereka juga sudah sering di BAP sebelum-sebelumnya juga. Artinya buat tinggal ada tindak lanjutnya saja ya sebenarnya itu. Jadi sekali lagi bahwa kalau misalkan di yayasan ini ada dugaan-dugaan ke arah tindak pidana, misalkan ada tipikornya ataukah pencucian uangnya ataukah penggelapan ya, manipulasi data fiktif dan lain sebagainya, ya kan sudah masuk ke arah pidana itu. Nah, kita tunggu saja sejauh mana ini ya. Dan kalau misalkan bicara siapa-siapa saja yang bakal terjerat, ya kita tunggu saja lah ya. Kita tidak usah menduga-duga yang si ini. Pastilah kita juga sudah, karena ruang lingkup daripada sekolah yayasan itu kan sangat kecil, bisa kita bisa duga-duga lah sebetulnya. Tapi yang paling penting adalah ini kapan ditindaklanjutinya oleh pihak kepolisian, karena kan pelaporan itu sudah disampaikan sudah jauh-jauh hari, dan informasi masalah data fiktif itu sudah jelas jauh-jauh hari, sudah lama sekali. Tetapi apa yang membuat jadi alot? Nah, ini kan pertanyaan kita itu, apa yang membuat jadi alot? Bukan kita tidak percaya kepada pihak kepolisian, tetapi yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan ini jadi alot? Karena apa? Karena pelanggarannya sudah jelas gitu loh. Sudah disebutkan malah sama Bapak Kombes Pol Bapak Surawan pada saat setelah diwawancara oleh salah satu live di Tribun ya. Di Tribun waktu itu wawancara dengan Bang siapa saya lupa lagi hostnya itu. Bapak Kombes Pol Surawan mengatakan maksudnya ada data fiktif gitu loh. Jadi sudah jelas disampaikan oleh pihak kepolisian Jawa Barat ada data fiktif, dan ada beberapa saksi juga yang mengatakan memang benar ini ada data fiktif ya, termasuk Pak Dedi juga pernah menyampaikan ada data fiktif. Artinya kalau data fiktif kan ini sudah penghalauan, sudah ada penipuan, dan hubungannya kan dengan dana bos. Dana bos itu kan uang negara. Nah, ini kan kenapa begitu alot gitu loh. Ini permasalahannya. Kita tidak peduli apapun nanti hukumannya, misalkan cuma 9 bulan atau 5 bulan, 6 bulan, 9 bulan ya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa kenapa ini kok tidak ada segera dinaikkan gitu ya. Ya ini kan yang kita tunggu sebenarnya. Hal-hal yang begini nih. Hal-hal yang sudah jelas tetapi alot gitu. Sama dengan obstruction of justice. Sudah jelas tapi juga masih alot gitu kan. Nah, ini kan ya masyarakat ini, kalau ini kan pandangan masyarakat. Masyarakat itu kan punya keterbatasan, ya kan, punya keterbatasan. Kita tidak tahu ilmu hukum seperti apa, bagaimana di kepolisian, tapi kan kita hanya melihat bahwa oh ini ada pelanggaran loh. Oh ini ada pelanggaran loh. Dan gitu, pelanggarannya sudah jelas gitu loh. Ini ada data fiktif. Apalagi kemarin dengan Bapak RD Law
Oh ini ada penipuan tanda tangan katanya gitu kan. Oh ini ada pembelian anu gitu. Nah ini kan jelas-jelas semuanya. Apa yang membuat jadi terhambat, begitu alot juga gitu. Ya kita tetap support Polda Jabar lah ya. Kita yakin bahwa Polda Jabar bisa menangani ini semua, bisa menuntaskan ini semua ya. Baik, materi pagi ini adalah seputar masalah Pak Deddy lepas atau melepaskan diri atau lepas, saya tidak tahu ya. Jadi Pak Deddy, kalau kata Pak Bang Puri katanya mantan, jadi berarti sudah lepas. Tapi sekali lagi, untuk pastinya saya akan coba menghubungi Pak Deddy dan juga Bang RD Law, atau Pak Deddy dulu lah yang gampang saya telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.